Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Rabu Hijrah di podcast pertama Rabu Hijrah. Insya Allah podcast ini akan membahas banyak sekali isu tentang ekonomi dan keuangan syariah, termasuk turunan di dalamnya, yaitu tokoh-tokoh yang berperan penting terhadap perkembangan ekonomi syariah dari dulu sampai sekarang, yang insya Allah akan terus berkembang di masa depan. Kali ini Rabu Hijrah kedatangan tamu spesial yang rasanya ini sangat super spesial buat kami aktivis muda ekonomi syariah di Indonesia. Karena kalau kita baca sejarah, rasanya sejarah selalu bersinggungan sama beliau. Tokoh yang sangat nyentrik karena beda sendiri dari yang lain. Kadang-kadang kalau kita ketemu itu udah pasti, oh ini Bang Adi, karena rambutnya yang berbeda sendiri. Selamat datang Bang Adi Warman Karim. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia dan juga aktivis ekonomi syariah, praktisi di mana-mana. Sangat panjang kalau kita bacain satu-satu Bang Adi. Alhamdulillah, terima kasih Bang sudah datang di podcast Rabu Hijrah. Mohon maaf kalau memang nanti dalam obrolan kita banyak kekurangan Bang, karena ini jujur masih pertama Bang, masih belajar. Ya, karena kita keren. Karena aktivis ekonomi syariah katanya harus ngikutin zaman, dan zamannya sekarang zaman podcast Bang. Iya benar. Nggak perlu lagi buat acara-acara besar, tapi katanya dengan podcast bisa nyentuh banyak kalangan. Bener gitu, Bang. Gitu. Jadi teman-teman, ini kita kedatangan tamu yang katanya deket banget dari sini. Karena studio kita tuh di Menteng, teman-teman. Tadi pas ngobrol ternyata beliau ketua RW juga di sini. Iya, begitu Bang. Bang, aku mau ini Bang, mungkin kalau kita cari keywordnya Bang Adi Warman Karim di YouTube, di Google, itu lebih banyak bercerita tentang hukum-hukum soal ekonomi syariah dan lain sebagainya. Tapi di podcast ini kami lebih mau tahu tentang Bang Adinya, Bang. Oh, oke. Boleh diceritain nggak sih Bang perjalanan Bang Adi dari awal? Yang kalau saya baca tuh Bang Adi berbeda sendiri dari saudara-saudara yang lain yang lebih memilih jurusan hukum, tapi Abang memilih jurusan ekonomi. Kenapa sih Bang Abang milih jurusan ekonomi, terus abis itu kepincut di ekonomi syariah, dan kayaknya sampai warna rambut berubah masih di ekonomi syariah, Bang? Boleh ceritain dikit Bang? Iya, ayah saya almarhum seorang dulunya jaksa, kemudian beliau mengundurkan diri dari jabatan tersebut, kemudian beliau menjadi lawyer. Ya. Waktu itu lawyer masih dikit banget lah, ada Om Buyung Nasution, ada Om Delma Yuzar, ada ayah. Dikit lah waktu itu lawyer yang ada. Jadi waktu itu karena pekerjaan lawyer itu dikit, masih sedikit itu, sehingga pekerjaan lawyer waktu itu menjadi sesuatu yang sesuatu gitu, benar gak? Jadi anak-anak itu di rumah sangat terinspirasi lah dengan ayah almarhum, ya benar gak? Kita juga sering diajak ke pengadilan untuk melihat suasana apa segala macam kan. Jadi kakak saya masuk Fakultas Hukum UI. Ya kan? Terus adik saya Fakultas Hukum juga UI. Terus adik saya Fakultas Hukum juga. Jadi saya waktu itu punya pemikiran lain nih, kayaknya kita mesti coba berbeda sih. Iya. Jadi saya masuk ke IPB sebetulnya di Bogor, benar gak? Di tahun 82. Tahun 83 saya masuk lagi ke FEUI, jadi kuliah 2 waktu itu, double. Bareng-bareng Bang? Bareng-bareng, bolak-balik. Karena ini awal sejarah rambutnya mulai berubah kayaknya Bang. Karena waktu di IPB tau gak? Iya. Saya satu kamar sama teman sekamar saya namanya Mudatsir, orang Aceh, dari Tapak Tuan. Yang dia cerita itu sekolahan dia itu kepala sekolah bisa ngajar 3 mata kuliah, benar gak? Padahal saya dari SMA 11 Bulungan, sekolah top waktu itu, benar gak? Yang pokoknya gurunya macam-macam. Tapi waktu di IPB nilai dia lebih bagus daripada nilai saya. Hebat gak? Hebat. Kenapa? Karena tiap hari Sabtu Minggu itu kalau udah hari Jumat malam aja tuh, itu teman-teman anak-anak Bogor, anak-anak Jakarta udah nongkrong di depan kosan saya naik mobil. Lalu kita nongkrong di puncak, makan jagung, pokoknya segala macam. Padahal hari Sabtu ini mau ujian, bener gak? Jadi gara-gara main-main terus kerjaannya, nilainya nggak bagus. Nilainya lebih jelek daripada teman sekamar saya. Sehingga saya berpikir keras gimana caranya ya supaya saya bisa melepaskan diri dari
pergaulan itu kan ya. Iya. Karena kalau nggak nolak-nolak itu yang nggak bisa, itu mesti bopong kita ke mobil Iya. ya. Akhirnya saya dapat ide waktu itu, saya kuliah 2A. Karena kalau kuliah 2 kan diajak main di IPB, saya bilang mau kuliah di UI, diajak main di UI, bilang mau kuliah di IPB, bener gak? Nah, ketika saya udah masuk kuliah di UI, tahun kedua berarti kan, di IPB itu ada mata kuliah namanya manajemen pemasaran. Iya. Diajar oleh Profesor A.M. Saifuddin. Beliau itu ngajarnya cuma 2 kali, pembukaan sama penutupan. Iya. Lebih yang ngajar asisten. Tapi 2 kali pertemuan dengan beliau itu sangat berkesan dalam diri saya. Karena waktu itu beliau menyampaikan tentang nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Itu kayak peng gitu loh. Terbuka. Iya. Loh, ada tuh yang namanya ekonomi Islam. Gue baru tahu nih, bener gak? Sejak itu saya terobsesi. Beli segala macam buku tentang ekonomi Islam. Tapi waktu itu saya agak nggak nyambung gitu. Karena buku-buku ekonomi Islam yang beredar waktu itu isinya kalau nggak kumpulan hadis, kumpulan ayat, yang ngawang-ngawang gitu, artinya yang kelewat tinggi gitu. Gimana nyambungnya sama ilmu ekonomi supply di mana-mana, benar nggak? Nah, untungnya waktu itu ada Profesor Dorojatun Kuncoro Jakti, dosen kami di FEUI. Ternyata beliau itu mengejutkan saya lah waktu itu. Beliau itu punya koleksi buku-buku ekonomi Islam. Yang koleksi buku-buku ekonomi Islam Pak Dorojatun Kuncoro Jakti ini ada matematikanya. Baru ketemu nih, ini ilmu ekonomi Islam yang bisa secara praktikal. Yang agak nyambung nih, bener gak? Nah, sehingga waktu itu saya mulai terobsesi, saya lakuin terus upaya untuk belajar tentang ekonomi Islam. Sampai waktu itu saya kerja di namanya Development Studies Project, Bappenas. Itu ada kumpulan orang-orang bule, profesor-profesor bule. Dulu ada 2. Satu di Kementerian Keuangan, itu orang-orang HIID, Harvard Institute for International Development. Dan satu lagi di Bappenas, namanya BID, Boston Institute for Developing Economies. Nah, saya kerja yang di BID ini, di Bappenas, benar kan? Kerja di situ. Lalu profesor-profesor itu, dia ngelihat, ini kok anak ini banget sih, terobsesi banget sama ekonomi Islam, benar gak? Terus dia bilang gini, di Boston University itu ada juga mahasiswa doktoral, namanya Wakar Khan katanya. Sama kayak kamu juga gini, penelitiannya ekonomi. Iya. Mau nggak kamu saya kasih ini disertasi doktornya Wakar Khan? Mau, gue bilang mau. Dimintain dari Boston, dikirim ke Jakarta, kirim. Saya baca, itu kan udah mulai pakai ini ya, ekonometrik apa segala macam kan. Lalu dikirim-kirim lagi buku dari Abbas Mirakhor, ada Mohsin Khan, segala macam yang... Itu masih 90-an, Bang? Itu udah. Tahun 88, Bos. 88 saya lulus IPB 86 kan? 87 malah. Karena 87 udah mulai kerja di Bappenas ya. Wah, saya tuh makin ingin. Terus akhirnya si profesor-profesor ini, mau gak kamu sekolah di Boston University? Mau, gue bilang. Beasiswa, oke. Di Boston University gitu lagi. Itu saya kerjaannya pergi dari satu universitas ke universitas yang lain. Kalau di Amerika kan kita boleh antar universitas boleh minjem buku ya, antar library kan. Itu saya samperin semua library universitas mana-mana, nyamperin, cari fotokopi. Jadi waktu pulang ke Indonesia, saya bawa sejentrek fotokopian tentang artikel dari berbagai jurnal, berbagai buku yang saya temuin waktu kuliah di Amerika Serikat. Itulah sebetulnya modal waktu kita balik ke Indonesia. Profesor A.M. Saifuddin lagi yang nulis surat ke gue, tau gak? Adi sekarang udah buka bank muamalat katanya. Pulang ke sini kata dia. Iya. Bank syariah pertama di Indonesia. Jadi gue pulang ke Indonesia, masuk kerja di bank muamalat lah. Kira-kira gitu ceritanya. Sampai akhirnya jadi direktur Muamalat Institute. Iya, betul. Tahu Iya. Udah banyak kita baca, Bang. Kalau cerita tentang Bang Adi itu selalu menginspirasi kita, Bang. Karena sebelumnya kan kita aktif juga di salah satu organisasi mahasiswa ekonomi syariah. Kita baca sejarahnya, ternyata Bang Adi salah satu pelopornya juga, Bang. Di sana yang menggerakkan kami. Katanya dulu Abang tuh sering ngebayarin kajian-kajian, Bang, di kampus-kampus. Nah, itu gimana sih, Bang, ceritanya? Karena banyak banget di senior yang kalau ngomongin Bang Adi tuh, iya tuh dulu Bang Adi tuh kalau dulu tuh malah dia yang nyuruhin buat kajian di kampus-kampus. Benar. Sebenarnya bukan gue sih, sebetulnya kalau mau lebih tepatnya. Oh iya, gimana, Bang?
Jadi waktu kita kerja di Bank Muamalat waktu itu, ketemulah saya sama Profesor Dawam Raharjo almarhum, pemikir tokoh Islam waktu itu, Muhammadiyah dan sebagainya. Kemudian beliau ngobrol-ngobrol sama saya, benar ya. Beliau mau bikin namanya Triple IT Indonesia, International Institute for Islamic Thought, yang pusatnya di Herndon, di Herndon di Amerika Serikat. Oke. Di sana udah ada Triple IT pusatnya, itu adalah ini loh Islamization of Knowledge itu, Ismail Faruqi, benar gak? Jadi Prof Dawam cerita sama saya gini, oke kita buat aja Prof, gue bilang, saya kan lagi baru pulang dari Amerika lagi jos-josnya kan. Saya kebetulan Islamisasi ekonomi kan, jadi Prof Dawam lihat nih cocok nih sebagai awal mula Islamization of Knowledge itu dimulai dengan Islamisasi ekonomi. Oke, saya yang pegang nih ekonomi Islamisasi ekonomi, benar gak? Kebetulan di Bank Muamalat juga, jadi lebih bisa nyambung kan ngomong sama Prof Dawam waktu itu. Maka kita buatlah dulu namanya Triple IT Indonesia, International Institute for Islamic Thought Indonesia. Nah, kita dapat kiriman buku banyak dari Amerika, dari Triple IT, plus uang. Oke. Uang itulah yang kita pakai untuk kita kasih ke FEUI. Bukan FEUI ya, mahasiswa FEUI untuk bikin kajian informal ekonomi Islam. Karena waktu itu saya dan Pak Amir Rajab Batubara waktu itu senior kami di Bank Muamalat itu udah keliling ke UI, ke IPB, ke UGM, ke UNER, ke Undip, udah keliling untuk bisa menawarkan mata kuliah ekonomi Islam. Tapi ditolak semua. Mata kuliah nih abangnya, bukan prodi nih. Bukan mata kuliah, bos. mata kuliah. Ditolak semua. Ditolak, Bang. Karena nggak ada siapa profesornya untuk jadi pengampu, apa istilahnya tuh. Dosen pengampu, penanggung jawab mata kuliah. Mana siapa, mana profesornya, dokter mana. Adi Warman lu apa, lu S2, nggak bisa. Gitu-gitu, bener gak? Udah, nggak bisa. Sehingga kita pikir, oke, kalau itu mentok, kalau jalur formal mentok, kita mesti pakai jalur informal. Maka kita kumpulin teman-teman mahasiswa FEUI waktu itu, kita buat kuliah informal ekonomi Islam. Kasih 5 juta perak untuk bikin 1 semester. Habis itu di UIN, ya dulu namanya IAIN ya, sekarang namanya UIN. Bikin juga gitu, tiap Sabtu juga. Terus kita bikin di Undip, di UGM. Kita uni bro, kita keliling tuh, termasuk pesawat terbangnya segala macam yang bayarin Triple IT. Nah, jadi berkembanglah waktu itu kuliah-kuliah informal ekonomi Islam. Kemudian nanti jadi kuliah informal akuntansi Islam gitu, manajemen Islam, kiami macam-macam, bro. Sehingga akhirnya dari berbagai universitas ini mereka kumpul waktu itu di Undip di Semarang. Maka dibentuklah waktu itu Sidik Haryono bikin yang namanya FOSE. Forum Silaturahim Studi Ekonomi. Iya, itu ceritanya yang sampai sekarang masih ada. Ya, sampai sekarang masih ada dan melahirkan banyak tokoh juga, Bang, gitu. Alhamdulillah. Luar biasa. Ternyata cerita ini panjang juga ya, Bang. Panjang, Bang. Sampai sekarang bahwa kita udah punya bank syariah yang sudah juga bersaing secara global dan lain sebagainya. Ternyata di balik itu perjalanan Bang Adi begitu panjang. Tapi kalau boleh cerita sedikit, Bang, tokoh inspiratif dari Bang Adi siapa sih, Bang? Tokoh yang membuat Abang tuh pengen, ini ekonomi syariah harus gua perjuangin nih sampai kapanpun gitu. Itu siapa, Bang? Boleh cerita? Tadi gue udah sebut ya, satu orang namanya Pak Profesor A.M. Saifuddin. Sampai sekarang saya masih berhubungan baik dengan beliau. Beliau lah yang pertama kali jeduk, bener gak? Yang kedua, tahu gak sih? Induction juga, Mas. Tadi cerita itu kan baru cerita dari pergerakan mahasiswanya ya. Tapi ada lain lagi. Waktu itu kita bikin namanya MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Oke. Yeah. Itu kan tentang FOSE, kasih segala macam. Tapi di sisi lain, waktu itu kita juga buat MES. Itu yang namanya Pak Iwan Ponco Winoto. Almarhum Pak Sugiharto, Menteri BUMN. Mas Aris Mufti, dulu senior saya di Bank Muamalat. Dan saya. Kita bikin namanya Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah. Dulu ini ceritanya. Bener gak? Iya. Kantor pertama yang sekretariatnya itu adalah di MES Atlet di Senayan. Oh, di Senayan. Nah, petugas kantornya itu, petugas kantor apa namanya? Ya, yang administrasi kantornya. Itu namanya Ustadz Teguh yang sekarang di DS Dewan Nasional sekarang jadi jagoan ahli syariah, bener gak? Itu cikal bakalnya kita bikin dulu. Nah,
Waktu itu kemudian Pak Iwan Poncok itu adalah dirutnya Dana Reksa. Oke, ini zamannya Gus Dur nih. Oh. Oke. Zamannya Gus Dur. Itu Arab, IDB segala macam mau naruh duitnya ke Indonesia tapi nggak ada instrumen. Instrumennya dikembangkan oleh Pak Iwan Poncok namanya Reksadana Syariah. Reksadana Syariah. Oke. Reksadana Syariah karena nggak ada syariah lain selain muamalat maka kerjasamalah Dana Reksa dengan Bank Muamalat. Kita bikin workshopnya. Oke. Dari workshop itu ada kesimpulannya. Kesimpulannya ini kita nggak bisa bikin Dewan Pengawas Syariah macam-macam. Nanti kalau pendapatnya beda-beda bagaimana? Benar nggak? Ya. Muamalat pendapatnya begini, ini begitu. Ya. Akhirnya waktu itu rekomendasi workshopnya adalah untuk membuat DSN, Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, ngerti kan? Iya. Maka dibuatlah waktu itu Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, pada saat itulah saya berhubungan dan bertemu dengan Kiai Ma'ruf Amin. Nah, Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden kita. Wakil presiden. Waktu itu belum jadi ketua. Oh, iya. Belum jadi ketua. Belum jadi ketua, bahkan belum jadi ketua DSN MUI. Belum, karena ketua komisi fatwanya adalah Kiai Ibrahim Hussein, Profesor Ibrahim Hussein. Benar enggak? Tapi beliau udah yang in charge ya, gitu. Terus saya bergaul dengan beliau ketika beliau naik jadi ketua Dewan Syariah Nasional MUI, gue wakilnya tuh. Ada 3 orang wakil tuh. Saya, Kiai Hasanuddin sama Profesor Fathur Rahman Jamil. Saya belajar banyak dari Pak Kiai Ma'ruf Amin ini. Karena beliau itu, dia cepat sekali nangkep masalah. Kemudian ada aja idenya gitu. Iya. Kita, kalau kami udah terkenal tuh tukang tikung tuh. Kalau ada sesuatu gitu, kita cari jalan keluar. Dan ilmu nikung itu oleh Kiai Ma'ruf Amin karena beliau menguasain usul fikih, menguasain qawaidul fikih, segala macam, itu nggak kaku gitu. Oh itu ada jalannya. Ini ada pendapatnya begini, begitu. Oh, yaudah. Inilah orang kedua yang membuat waktu Pak M. Syafruddin itu memberikan energi saya untuk terus bergerak, untuk harokah, benar ya. Tapi Kiai Ma'ruf Amin memberi saya sesuatu yang lain lagi. Energi yang begitu besar untuk harokah itu, untuk bergerak itu. Kemudian bertemu dengan kebijakan. Ya. Dengan wisdom. Dengan tenang. Ketenangan seorang kiai. Iya. Ini jangan ngotot gitu. Kita mesti fleksibel. Benar gak? Ya. Masih ada tinggal. Jadi 2 orang ini menurut saya adalah orang-orang yang sangat membentuk cara pikir saya dan cara perjuangan saya. Benar-benar. Siap, Bang. Berarti nggak salah ya, Bang, ya kalau kita di kalangan ya tongkrongan warung kopi di ekonomi syariah itu sering bilang bahwa 5 tahun terakhir ini kenapa ekonomi syariah begitu pesat, ada orang di balik layar yang bekerja sangat keras di dalamnya itu adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin yang luar biasa perannya terhadap perkembangan ekonomi syariah saat ini. Dan asiknya itu Pak Kiai Ma'ruf Amin, dia itu kalau kita dalam ilmu tasawuf ya, kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Jadi Kiai Ma'ruf Amin ini sudah terbiasa bekerja dalam senyap. Dalam sunyi. Iya. Nggak perlu dia muncul tampil ngejago bahwa ini keberhasilan saya. Enggak. Tenang aja. Tapi sebetulnya kami ini di bawah itu dipanggil sama beliau. Ini begini, lu kesana ya. Perannya begitu besar. Luar biasa, Bang. Ya. Melanjutkan cerita yang tadi ya, Bang, ya. Kalau kita bicara memang ekonomi syariah itu ya perlu kita akui juga memang perkembangan ekonomi syariah sudah begitu pesat, tapi nyatanya tingkat inklusi sama literasi kita masih cukup masih cukup harus diperjuangkan lah ya, Bang, ya. Saya mengambil kata yang paling pas. Nah, ini kalau kita lihat tilik lagi kembali, Bang, kayaknya itu ada stigma bahwa ekonomi syariah ini adalah sistem yang sulit dimengerti. Nah, Bang Adi kan sering berceramah kemana-mana, sering kalau kami sebut mahasiswa ini Ustadz Gocap, Bang. Karena kami, saya udah pernah ngerasain juga, Bang. Jadi, gimana sih, Bang, membahasakan secara awam ekonomi syariah ini ke masyarakat, biar bisa diterima jauh lebih mudah, biar inklusi sama literasi kita itu bisa naik lebih cepat gitu, Bang. Itu salah satu yang kita pelajarin dari Kiai Ma'ruf Amin sebetulnya. Ada kaidah dalam ilmu fikih, likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Benar gak? Itu kadang-kadang banyak dari ahli-ahli pakar-pakar ekonomi Islam kita ini
yang menyampaikannya itu menunjukkan bahwa beliau itu seorang yang pinter. Ya, benar itu Bang. Oh, makin Dengan bahasa yang rumit makin ya, Bang. rumit, makin kelihatan pinter dia, benar nggak? Benar Bang. Emang dia pinter, tapi kita kagak ngerti. Benar itu Bang. Jadi emang begitu juga ketika ada beberapa kawan-kawan kita yang udah pulang dari doktor ekonomi segala macam itu, makin dia ngomong, makin kita nggak ngerti jadinya. Karena Ya pembahasannya. ya itu kalau ngomongnya di level S3 nyambung kali. Nah ini kan buat rakyat. Iya benar Bang. Agak nyambung betul kan? Benar. Sehingga saya berpikir gimana caranya ini semua harus diterjemahkan dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti. Sehingga saya pertama itu kalau ceramah nggak mau panjang-panjang, pendek aja men. Benar. Panjang orang nggak ngerti, kelewat banyak masuk otaknya bingung. Iya. Yang kedua gimana caranya supaya dia dalam mendapat ilmu itu berkesan. Nah itulah ilmu gocapan keluar tuh bos. Ilmu gocapan itu Bang. Karena waktu dia dapat duit dia berasa nih. Dulu gue jawab ini nih, bener gak? Langsung nyantai. Dulu gue jawab ini nih, pertanyaan ini jawabannya ini bener gak? Jadi kita coba buat seperti itu sehingga mudah-mudahan ekonomi Islam itu terasa lebih ringan, bener gak? Karena banyak bahasa-bahasa keren yang sebetulnya ada bahasa Indonesia yang gampang juga, bener gak? Jauh lebih mudah dimengerti. Iya, tapi untuk kalangan akademik itu kayaknya nggak pinter. Iya, kalau bahasa sekarang kurang Bang. Kurang ya, kurang tapi diganti jadi kurang. kurang. Kayaknya lebih bagus pakai bahasa ini. Iya. Gitu, Bang. Kan banyak bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi gitu. Iya. Yang buat di kalangan akademisi mungkin bagus, tapi untuk rakyat biasa dia bilang ya it's good but not for me. Bagus. Ekonomi syariah hebat, tapi bukan buat gua. Gua pening, bener gak? Pening. Ini ngurusin hidup sehari aja udah susah. Sekarang lu ngajarin gue yang pening. Ini haram, ini haram. Iya. Yang halal bagaimana? Bu, ini mesti begini, begitu. Pening. Akadnya nama-nama akad. Kita kadang-kadang ingin dilihat oleh orang sebagai orang yang pintar. Ini penyakit orang pintar. Iya. Penyakit orang pintar. Bahaya. Kita ingin dilihat oleh orang lain. Kita orang pintar. Dan bagaimana cara kita untuk menunjukkan bahwa kita pintar? Adalah kita menunjukkan segala macam istilah-istilah yang kita sendiri juga baru tahu, benar gak? Benar. Lalu kita ngomongin dalam ilmu ini, benar gak? Dalam ilmu dakwah itu disebutkan, kalau engkau ingin terlihat tidak bego, maka gunakanlah bahasa yang digunakan oleh orang yang bicara dengan, benar gak? Iya. Jadi kalau bahasa Inggris, gue bahasa Inggris, maka gue gak kelihatan bego. Lu bahasa Arab, gue bahasa Arab. Lu pakai bahasa ekonomi, gue pakai bahasa ekonomi, maka gue gak dianggap bego, benar. Tapi, ini penting. Kalau engkau mau kelihatan pinter, setelah tahap pertama ini, bahwa kita gak kelihatan bego kan? Kalau kita mau kelihatan pinter, kita gunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh lawan bicara kita. Iya. Nah, benar gak? Jadi waktu itu, masih ada waktunya sih? Masih boleh Bang. Boleh. Buat abang sampai subuh kita Bang. Dulu gua kan tadi udah bilang ya, pulang dari Amerika, benar gak? Kerja di Bank Muamalat. Baru 2 minggu kerja, disuruh kasih sosialisasi apa itu Bank Muamalat segala macam, benar gak? Udahlah dikumpulin waktu itu teman-teman dari Bank Exim waktu itu, zaman dulu kala, benar gak? Lalu kita ceritain, karena kita dulu ada transaksi namanya surat berharga pasar uang dengan Bank Exim, antara Bank Muamalat dengan Bank Exim waktu itu ya, karena kelebihan likuiditas kita beliin ke surat berharga pasar uang yang dimiliki oleh Bank Exim dengan underlying transaksinya ekspor, benar nggak? Oke, latar belakangnya gitu. Oleh karena itu kita harus terangin kan ke orang mereka kayak apa, kumpul di orang ramai-ramai kita terangin kan. Oh udah pokoknya murabahah, mudharabah, apa pokoknya gua mendokin ngomong deh biar kelihatan pinter udah. Tapi terus ada satu orang yang nanya, di Bank Syariah ada LC apa enggak? Letter of credit. Ya, letter of credit. Saya nggak pernah kerja di bank. Oke. Sebelum kerja di Bank Muamalat nggak pernah kerja di bank. Dan Bank Muamalat waktu itu bukanlah bank yang bisa mengeluarkan LC, bukan bank devisa. Oke. Gitu. Jadi kami nggak ngerti sebenarnya LC apa. Waktu ditanya tuh nggak ngerti. Waktu ditanya itu. Nggak ngerti gua. LC apaan gua nggak ngerti. Sehingga saya punya 2 pilihan nih. Saya jawab nggak ngerti. Langsung saya kelihatan jadi orang bego, bener gak? LC aja kagak ngerti, bener gak? Atau udah, nah ini dalam ilmunya terus saya bilang, oh ada di Bank Syariah ada LC, tapi kalau di Bank Syariah namanya bukan LC, kalau di Bank Syariah itu namanya idgham bighunna. Lu cari bahasa Arab, lu jeplak, bener gak?
Nah kan dia terbengong-bengong kan? Iya. Kalau hukum tajwid ya bang. Kalaupun ada yang ngerti tajwid, dia masih bingung. Tajwid dia. Ada nggak? Oh gitu ya. Terus apa itu idgham biguna? Kata dia bagaimana? Nah caranya lah kita jangan langsung idgham biguna lah kalau nun ketemu nun jangan. Kita tanya balik lah LC apa? Lalu diterangin LC ini ada 4 jenis, ada useless LC, standby LC. Dengerin aja baik-baik, tapi muka jangan berubah. Kacau. Setelah terangin panjang lebar, baru gua ngerti itu maksudnya. Oh, kalau itu bukan idgham biguna, kalau itu namanya kafalah. Lu cari lagi bahasa lu. Jadi ya kita harus menyampaikan ekonomi syariah ini dengan bahasa yang ringan, yang renyah, yang mudah dimengerti orang, benar ya. Tapi di sisi lain juga kita harus menguasai sepenuhnya terminologi-terminologi yang digunakan oleh para ekonom, yang digunakan oleh para bankir, oleh para ahli finance. Karena tanpa kita memahami itu, kita menjadi mediocre. Kita jadi ahli ekonomi Islam yang oleh ekonom konvensional nggak dianggap. Ngerti gak? Apa sih lu? Nudge teori nggak ngerti, misalnya. Game teori nggak ngerti. Nggak boleh bos. Kita harus kuasain apa yang mereka pelajarin, kita pelajarin. Bener gak? Bener gak? Gitu. Jadi gitulah. Nyombong gitu. Ya bang. Sangat menarik sih cerita dari Bang Adi ini. Memang karena saya juga memang bukan jurusan ekonomi syariah bang. Belajarnya memang bukan di akademik, dan belajar ekonomi syariah ketika saya ada mata kuliah ekonomi syariah, saya nggak nyambung bang. Saya dapat 2 semester ekonomi syariah nggak nyambung. Tapi ketika saya di jalanan ketemu ke praktisi dan ketemu teman-teman dan membahasakan ekonomi syariah jauh lebih mudah, ternyata ekonomi syariah itu bisa dimengerti dan dipahami. Nah itu yang sebenarnya pesan kita juga sih sebenarnya bang buat teman-teman dan lain sebagainya, baik praktisi maupun akademisi, ketika bicara di tengah masyarakat, bicarakan itu sesuai dengan pola pikir mereka, dengan kehidupan sehari-hari mereka gitu juga bang. Nah bang, bicara soal ekonomi syariah, ini saya juga kan belajar itu di ekonomi syariah itu ada instrumen namanya Ziswaf bang. Dan kita sekarang kan lagi Ramadan bang. Bentar lagi hari-hari di mana kita disibukkan dengan untuk membayar kewajiban kita, yaitu zakat fitrah bang. Nah, mungkin boleh cerita sedikit nggak sih bang, instrumen ekonomi syariah ini sebenarnya ada manfaatnya nggak sih bang untuk pembangunan nasional? Karena kan kalau kita lihat sekarang ini ada stigma bahwa instrumen ekonomi syariah ini hanya untuk kaum muslim sendiri, nggak ada perannya untuk pembangunan nasional dan masyarakat secara luas gitu bang. Boleh dijelasin nggak sih bang? Wah, bos, kalau bos kacau. Kalau aja orang Indonesia ini nggak pada bayar zakat, nggak pada bayar infak sodakoh, nggak punya kedermawanan yang kayak gini hebatnya, Indonesia kolaps, men. Udah pada kelaparan semua itu orang. Indonesia dahsyat, men. Kita selalu bayar sedekah, kita orang yang dermawan banget, kita pokoknya mau berbagi aja udah pokoknya. Lo lihat aja sekarang deh, lagi bulan puasa nih, buka puasa gratis, mana lu cari, lu makan juga boleh di mana. Kita juga ada bang program. Bener. Jadi Indonesia itu dahsyat. Dari dulu orang Indonesia bayar zakat. Dari dulu orang Indonesia itu kasih wakaf, kasih infak, kasih sodako. Tapi tidak diorganisir. Baru belakangan ada yang namanya lembaga amil zakat. Benar. Tadinya enggak. Malah di Indonesia itu punya tradisi, kita ngumpulin orang rame-rame, bagiin sendiri itu. Iya. Bagiin sendiri sampai ada yang antri-antri kejepet-jepet. Nah inilah kemudian yang sekarang kita modernisir dengan melakukannya melalui lembaga amil zakat supaya lebih terorganisir, supaya dana yang terkumpul juga jadi lebih besar. Akhirnya kemudian ada tempat sasaran, kemudian sekarang ada yang Basnas, benar gak? Kemarin BSI menjadi pembayar zakat terbesar itu. Nah. Kayaknya tiap tahun ini bang. Iya, insya Allah. Kemarin juga baru santunan 3.333 anak yatim. Jadi artinya kebiasaan orang Indonesia yang udah lama itu menjadi orang yang sangat dermawan, itu sekarang kita organisir. Kita organisir supaya kekuatannya menjadi terakumulasi dan akhirnya gelinding menjadi snowball effect namanya. Efek bola salju yang memang besar. Insyaallah lah. Dan ini nih podcast Rabu Hijrah kayak gini nih, ini keren bos. Ini merupakan salah satu. Iya bang. Mungkin ya. Sekarang lo ngerasa ini kita cuman
apalah pertama kali podcast apa Iya, benar banget. tenang aja bos, tenang aja. Setiap kebaikan itu kayak biji bos, yang kayak benih yang kita tanam. Dia harus ditanam di dalam tanah, diinjek bos, nggak kelihatan. Ya. Kalau nggak lo masukin ke tanah, nggak lo injek, nggak tutup, dia nggak jadi tumbuh, benar nggak? Iya. Tapi ketika lo taruh di dalam tanah, lo injek, lo tutup, dia memang perlahan-lahan, tapi nanti dia akan tumbuh. Ini Rabu Hijrah ini, tunggu. Kayak dulu kami menunggu masyarakat ekonomi syariah. Kayak kita menunggu dulu KSEI menjadi akhirnya Besar seperti sekarang. iya, itu perlu waktu. Tapi nanti lihat, berapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, nggak berasa. Ketika rambut lo udah putih kayak gue, tiba-tiba Rabu Hijrah ini menjadi sesuatu yang sangat besar dampaknya. Jadi kita nggak pernah mikirin 5 tahunan. Iya. Enggak, men. Terserah presidennya mau ganti-ganti. Dari zaman dulu, men, dari zaman Pak Harto, presiden ganti berapa kali, bener nggak? Iya. Ekonomi syariah maju terus, bener ya? Ini jadi kita nggak lekang oleh panas, nggak oleh hujan dulu. Bahasa ini bahasa Padang-Padang gitu ya. Oke. Jadi benar teman-teman. Ya doain juga nih Bang. Ini kan tadi sempat disinggung bahwa Rabu Hijrah baru ngeluncurin produk baru berupa podcast. Kita harap memang mungkin kalau kemarin-kemarin kita menyentuh masyarakat tuh lewat agenda-agenda offline. Ya kita datang ke sana, ke masjid sini, ke yayasan ini, atau ke kampus mana. Kita harap Rabu Hijrah mulai bertransformasi. Kita menyasar anak-anak muda yang memang hari-harinya tuh di gadget. Hari-harinya buka YouTube, hari-harinya buka Instagram dan TikTok. Nah, harapan kita memang ekonomi syariah itu mulai meramaikan sosial media. Daripada sosial media dibawanya isinya joget-jogetan dan lain sebagainya, mendingan kita penuhin dengan isu ekonomi syariah gitu ya Bang ya. Nah Bang, ini pertanyaan terakhir sebagai penutup dan juga semoga bisa menjadi pecutan semangat buat kami dan inspirasi buat kami Bang. Ini kan Abang sudah mulai memasuki masa di mana Abang udah mulai untuk beristirahat dan Abang udah mulai melihat adik-adik, junior-junior Abang dan mulai berkembang. Yang dulu mungkin baru jadi murid, sekarang udah mulai mereka bicara di mana-mana soal ekonomi syariah. Tapi kalau boleh tahu Bang, kalau Abang bisa kembali ke masa lalu dan bicara sama Adi Warman Karim muda, nasihat apa yang Abang kasih kepada Adi Warman Karim muda Bang? Boleh silakan Bang. Anjada wajada. Udah usaha terus man, lu takut apa sih? Be the best you can be. Jadilah dirimu yang terbaik, benar gak? Selalu berikan hal yang baik untuk sekeliling kita. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, benar gak? Nanti Ibu Pertiwi akan tersenyum bangga melihat kita. Rasulullah SAW akan tersenyum bangga melihat kita. Keren man. Gak penting buat kita bentar lagi mati. Tapi yang penting adalah ketika kita hidup, kita menjalani hidup itu dengan penuh keredoan. Biarkan Allah nanti yang akan mengangkat hasilnya. Yang nikmatin semua orang lain. Oke. Amin. Lu nanyanya udah ada coba. Ya Bang. Ya, terima kasih Bang sudah memberikan inspirasi. Dari dulu saya ketemu banyak tokoh, tapi di tokoh ekonomi syariah, saya selalu menganggap Bang Adi adalah guru kami semua. Guru kami bagi anak-anak muda yang selalu kritis. Saya ingat kadang kita bicara informal tentang hal-hal isu-isu ekonomi syariah. Lu gerak ini dong. Dan ternyata memang baru hari ini Bang, saya bisa ngobrol dengan Bang Adi dan bicara lebih dalam. Ternyata Bang Adi perjalanannya begitu panjang. Dan buat kita yang baru berjuang 5-6 tahun rasanya malu kalau kita udah mulai ngeluh, malu kalau kita udah mulai kayaknya ekonomi syariah bukan jalan gua deh. Karena ada Bang Adi, saksi sejarah hidup yang footnote-nya sudah ada di mana-mana, banyak lembaga yang memang beliau inisiasikan dan alhamdulillah hari ini kita rasakan manfaatnya dan insya Allah di kemudian hari apa yang sudah Bang Adi jadikan pondasi akan kita teruskan dengan semangat perjuangan ekonomi syariah. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Adi atas kehadirannya di podcast Rabu Hijrah. Semoga selalu menginspirasi buat ekonomi syariah di masa depan. Terima kasih teman-teman. Stay tune di podcast Rabu Hijrah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.